Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Mountain 2. Film ini dalam beberapa artikel termasuk daftar film perang terbaik sepanjang masa. Film ini akan berlatar di sebuah pegunungan, serta menceritakan pasukan khusus militer Turki yang memiliki misi untuk menyelamatkan seorang reporter wanita yang disandra oleh kelompok teroris ISIS. Kemudian, ketika berhasil menyelamatkan wanita tersebut, pasukan khusus ini mengharuskan melakukan perjalanan ke tempat ekstraksi penyelamatan. Dan dalam perjalanan mereka ada suatu hal yang mengharuskan mereka menyelamatkan warga desa yang akan diserbu oleh satu batalion kelompok teroris. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan ada pesawat tempur yang akan menggempur sebuah markas dari teroris. Akan tetapi hal itu tidak jadi mereka lakukan karena di sana telah ada seorang sandra yang bernama Balaban. Dia adalah seorang jurnalis yang memiliki informasi rahasia mengenai teroris tersebut. Dan inilah film The Mountain 2. Kemudian, scene memperlihatkan Balaban yang akan dilakukan pengeksekusian oleh pihak teroris saat itu. Bahkan, proses tersebut akan diabadikan oleh mereka menggunakan kamera. Selain itu, pihak teroris meminta kepada Balaban untuk tunduk patuh kepada mereka dan mengikuti perintah dalam menyampaikan pesan terakhir. Menariknya, Balaban memilih untuk tidak mengiyakan dan mengungkapkan kebenaran mengenai teroris tersebut. Dan di saat yang bersamaan, pasukan khusus yang dikomandoi oleh Komandan Faisal sudah berada di TKP untuk menyelamatkan Balaban. Pasukan khusus terdiri dari Ogus, Bekir, Arif, Mustafa, Baibar, dan Esref. Lalu ketika ada kesempatan, Arif yang menggunakan sniper langsung menghabisi eksekutor dan menandakan operasi telah dimulai. Dengan cepat dan gerakan yang sangat rapi, akhirnya pasukan khusus berhasil menghabisi teroris tersebut. Kemudian, scene berpindah ke masa lampau sebelum operasi itu dimulai. Dua orang pasukan militer Turki sedang menikmati makan siang di sebuah restoran. Mereka bernama Ogus dan Bekir. Terjadi perbincangan antara mereka saat itu. Ogus mengajak kepada Bekir untuk mengikuti seleksi menjadi pasukan khusus. Akan tetapi saat itu Bekir mencoba untuk menolaknya karena ia sadar bahwa kaki kanan dirinya memiliki riwayat saudara yang cukup parah. Ada hal yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mendaftar ke dalam pasukan khusus karena mereka teringat kembali bahwasannya komandan mereka yang bernama Yasar dan rekan mereka telah tewas dalam medan pertempuran sebelumnya. Scene kembali, Komandan Faisal dan Balaban sedikit terjadi perdebatan di antara mereka karena pada dasarnya Balaban cukup membenci militer Turki bahkan sering mengkritik mereka. Selain itu, pasukan khusus akan memiliki misi ekstraksi penyelamatan dan jarak tempuh mereka sekitar 10 km. Kemudian mereka pun pergi ke tempat pendaftaran untuk seleksi pasukan khusus ketika di sana mereka ditolak oleh komandan lembaga pendidikan di sana. Karena pada saat itu mereka memiliki keterbatasan dalam bergerak dan di saat yang bersamaan, ada Komandan Faisal mendengarkan percakapan mereka. Sehingga Komandan Faisal mendatangi ruangan tersebut dan menanyakan sedang mempermasalahkan hal apa. Sebelum itu kita akan menjelaskan bagaimana Komandan Faisal ketika dahulu memiliki hubungan khusus dengan Komandan Yasar. Dan Komandan Yasar adalah atasan Ogus dan Bekir ketika dahulu. Dengan hal ini Komandan Faisal akan memberikan kesempatan kepada mereka berdua karena pada saat itu meskipun mereka berhasil masuk ke dalam pendidikan proses seleksi pasukan khusus, akan tetapi proses pendidikan seleksi pasukan khusus sangat berat sekali. Karena dari 200 prajurit hanya 20 yang akan terpilih. 200 prajurit pun telah terkumpul di sebuah lapangan. Di sana Komandan Faisal memberikan beberapa poin-poin penting yang harus para calon prajurit khusus ketahui. Yang pertama, menjadi prajurit khusus berarti menjadi seseorang yang akan dilupakan oleh yang lainnya. Karena prajurit khusus nantinya akan melakukan hal-hal yang bersifat rahasia. Bahkan mereka harus siap dan sanggup dalam menjalankan setiap misi yang akan mereka lakukan ke depannya. Ogus dan Bekir yang mendapatkan instruksi untuk melakukan penyisiran medan depan, mereka menemukan beberapa korban yang telah dihabisi teroris yang sudah dilakukan pengeksekusian.
Para pasukan khusus pun sangat terpukul ketika melihat para korban tersebut. Karena tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, bahkan anak kecil serta wanita pun saat ini menjadi korban kekejaman para teroris. Tak lama kemudian di ujung jalan, ternyata para teroris sedang menuju ke tempat mereka. Saat itu Komandan Faisal memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menghabisi para teroris tersebut. Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Komandan Faisal, para kelompok kecil teroris tersebut akhirnya dihabisi oleh mereka. Lalu, Komandan Faisal mendapatkan sebuah laporan dari markas pusat yakni pos penyelamatan yang akan mereka tuju telah mengalami penyerangan oleh para teroris di daerah tersebut. Sehingga komponen Faisal dan pasukan khusus lainnya harus pergi ke sebuah desa kecil yang dimana nantinya desa kecil itu menjadi tempat penyelamatan mereka. Apalagi para teroris yang berjumlah 2.000 telah melakukan penyerangan dan sedang menuju ke sebuah gunung yang sedang mereka tapaki saat itu. Scene berpindah, scene memperlihatkan August dan Bekir di tahap seleksi. Dalam beberapa proses kegiatan, August dan Bekir masih bisa mengikuti alur pendidikan. Akan tetapi pada satu kesempatan saat itu Bekir diperintahkan untuk melewati batas kemampuan dirinya. Jikalau Bekir telah gagal, maka ia dipastikan tidak akan masuk ke dalam pasukan khusus. Dalam keadaan tubuh yang sudah sangat capek, saat itu Bekir disuruh untuk berlari ke ujung dengan cara berlari sprint. Apa yang telah disuruh oleh pelatih saat itu membuat Bekir tertatih-tatih ketika ia dalam mengerjakan instruksi tersebut. Karena pada saat itu Bekir hanya diberikan 30 detik saja untuk bisa sampai ke tujuan. Dengan semangat pantang menyerah yang ia miliki dan masih teringat bagaimana semangat rekan-rekannya dahulu ketika dalam medan pertempuran, akhirnya Bekir melewati batas kemampuan dirinya, meskipun ia dalam kondisi cedera. Scene kembali lagi, Komandan Faisal memberikan instruksi kepada Barbar dan Ferris untuk melakukan body system atau melakukan perlindungan kepada pasukan yang lain menggunakan sniper milik mereka. Saat itu Balaban mengungkapkan isi hatinya karena dahulu merasa bersalah karena menulis artikel yang buruk bagi militer Turki. Selain itu malam pun tiba, pasukan khusus pun melakukan operasi senyap dalam pergeseran pasukan mereka. Dan beberapa saat mereka pun mendapati tanda-tanda teroris berada di sebuah tempat dan mengharuskan mereka melakukan penyerangan kepada para teroris. Dan selain itu mereka harus menjinakkan bom yang telah dipasang, serta melakukan beberapa kali baku tembak. Kemudian scene berpindah ke masa lampau ketika di sela seleksi berlangsung. Ketika ada libur pelatihan, August memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yakni sebuah perpustakaan. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik. Dengan karismanya, dia pun mencoba untuk mendekati wanita tersebut. Dan ternyata benar, usaha yang dilakukan oleh August dapat menggait wanita itu. Singkat cerita, August pun berhasil membawa wanita tersebut ke rumahnya atau ke kosannya. Ketika malam hari, August sempat mendapatkan mimpi buruk, yakni kenangan ketika ia bertempur dengan teman-temannya yang menewaskan Komandan Yasar beserta rekan prajuritnya. Seketika Balaban pun mencoba untuk menenangkannya. Kemudian scene kembali ke tahap pelatihan dan seleksi terakhir. Semua peserta diberikan secari kertas yang berisikan nama. Mereka akan mendapatkan ujian kerahasiaan karena para pelatih nantinya akan melakukan beberapa siksaan kepada mereka untuk dapat mengetahui nama yang berada di dalam secari kertas tersebut. Tidak hanya itu, jika para prajurit memberikan nama yang berada di secari kertas, mereka akan mendapatkan makanan yang sangat lezat. Dalam ujian ini hanya August dan Bekir yang lolos tanpa memberikan nama kepada para pelatih. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang telah memecahkan rekor terlama ketika mendapatkan siksaan dari para pelatih. Kemudian scene kembali lagi, di keesokan harinya pasukan khusus terus melakukan penyisiran medan di sebuah bukit. Bahkan mereka menemukan para teroris yang sedang akan melakukan pengeksekusian kepada beberapa orang di sana. Padahal sebelumnya menyelamatkan warga bukan bagian dari misi. Akan tetapi Komandan Faisal dan pasukannya melakukan gerakan tambahan guna menyelamatkan mereka semua. Karena jika mereka membiarkan hal tersebut, hati nurani mereka akan ternodai. Diawali Arif yang berhasil melumpuhkan salah satu teroris, kemudian pasukan yang lain pun melakukan penyerangan yang membuat mereka akhirnya berhasil menghabisi para teroris di sana.
Apalagi Arif saling baku tembak dengan sniper musuh. Beruntungnya ia berhasil menang dalam pertempuran 1 lawan 1 tersebut. Setelah semuanya cukup aman, akhirnya para pasukan khusus pun menyisir satu persatu jikalau ada musuh yang masih hidup. Setelah itu Komandan Faisal pun mencoba mendatangi wanita yang akan dibakar. Wanita tersebut bernama Enegul. Sebelumnya terlihat Enegul sangat berterima kasih kepada Faisal dan melakukan beberapa panjatan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan keberkahan bagi Komandan Faisal. Lalu sekilas memperlihatkan kenangan Komandan Faisal ketika istrinya telah wafat. Di sana ia teringat ketika di akhir-akhir pemakaman istrinya sang ustadz beberapa kali mencoba untuk mendoakan istrinya saat itu. Lalu Komandan Faisal sempat berbincang dengan rekan prajurit lainnya mengenai tentang kematian saat itu. Kemudian Faisal mengungkapkan bahwa sebetulnya terbiasa mendapati orang-orang yang akan menghadapi kematian. Akan tetapi berbeda dengan istrinya saat itu. Ia merasa tidak mendapatkan tanda-tanda besar. Artinya akan kembali lagi salah satu anak buah pasukan khusus mengungkapkan kepada Komandan Faisal bahwa mereka telah menggunakan sepertiga amunisi. Pada saat itu komponen Faisal mengungkapkan bahwasannya ketika di medan perang kita harus memberikan dukungan moral dengan cara berbohong kepada pasukan lainnya agar dapat menjaga mental mereka. Setelah itu, Komandan Faisal mendapati ada satu orang prajurit dari militer Kurdi yang telah dimilitarisasi oleh mereka pada saat itu. Prajurit tersebut mengungkapkan kepada Komandan Faisal bahwa dirinya ingin segera mengakhiri rasa sakit yang diderita olehnya dan meminta tolong kepada Komandan Faisal agar segera mengakhiri hidupnya. Kemudian, scene berpindah ke masa ketika August dan Bekir telah lulus. Setelah itu semua peserta seleksi melakukan pelatihan dan ujian selama 2 bulan lebih. Tidak hanya itu, Bekir beserta prajurit yang lain pun diberikan beberapa treatment untuk menjaga kondisi mereka. Setelah itu mereka pun akhirnya diberikan beberapa pelatihan khusus ketika telah lulus, yakni mereka diberikan beberapa ilmu mengenai tentang sejarah, geografi, kedokteran, perang gerilya, psikologi, dan bahasa. Karena hal tersebut akan menjadi senjata mereka bahkan menjadi syarat ketika mereka akan bertugas nantinya. Kembali lagi. Kemudian mereka mencoba untuk melihat desa yang akan mereka tuju, yakni desa LZ. Jadi para sandera yang sebelumnya mereka berhasil selamatkan ternyata hanya tersisa 2 orang, yakni seorang Enegul dan seorang anak kecil. Ketika sampai di sebuah desa, ternyata desa tersebut adalah desa tinggal gadis yang sebelumnya diselamatkan. Komandan Faisal langsung bertemu dengan ketua desa di sana. Mereka berbincang satu sama lain. Bahkan kepala desa di sana memberikan tempat tinggal bagi mereka dan beberapa makanan. Di desa tersebut hanya hidup 25 orang dewasa dan 15 anak kecil. Hanya ada satu pria kuat di sana, bisa dikatakan pria tersebut dulunya adalah mantan militer. Akan tetapi pria itu memiliki sebuah keterbatasan, yakni memiliki kaki yang cedera bahkan pincang ketika ia berjalan. Dan pria itu bernama Boran. Di saat di malam hari, ketika Komandan Faisal dan pasukan khusus lainnya berbincang dengan Boran, tak lama kemudian Komandan Faisal mendapatkan sebuah laporan dari markas pusat bahwasannya Komandan Faisal diperintahkan untuk pergi ke sebuah desa untuk melakukan ekstraksi atau perpindahan penyelamatan. Akan tetapi hal itu didengar oleh Balaban dan terjadi beberapa perdebatan antara mereka. Karena di esok hari, desa tersebut akan diserang oleh para teroris. Karena desa tersebut didominasi oleh Syiah. Di sini, Balaban cukup keras dalam menentang langkah yang akan diambil oleh Komandan Faisal, yakni pergi sebelum fajar pun tiba. Kemudian scene berganti, setelah itu terjadi perbincangan antara Komandan Faisal dengan August. Mereka membicarakan mengenai jika menjadi seorang komandan adalah sesuatu hal yang berat. Karena menjadi seorang komandan harus memikirkan bagaimana keselamatan pasukannya. Bahkan kala itu, komponen Faisal bercerita bagaimana masa lalunya bersama Komandan Yasar. Ibaratkan pertemanan antara Komandan Faisal dan Komandan Yasar seperti August dan Bekir saat ini. Kemudian, Komandan Faisal bertanya kepada August mengenai pilihan yang akan diambil jikalau berada dalam posisi saat ini. Saat itu August menjawab dengan pernyataan yang cukup menarik, yakni ia mengungkapkan bahwa hasil buah pemikiran dirinya mengungkapkan bahwa harus pergi dari desa tersebut. Akan tetapi berbeda dengan hati nuraninya, mengungkapkan bahwa tidak dapat meninggalkan desa ini dan membiarkan desa ini dihabisi oleh para teroris.
Keesokan harinya, terlihat pasukan lainnya yang akan membantu dalam proses ekstraksi pun telah bersiap lepas landas. Pada saat itu, pagi pun tiba dan helikopter pun telah tiba di desa LZ. Menariknya bukan pasukan khusus yang menaiki helikopter tersebut, akan tetapi malah penduduk desa yang malah menaiki helikopter itu. Pemandangan itu menjadi pemandangan yang membuat Balaban terheran-heran karena mendapati pilihan Komandan Faisal. Bahkan Balaban menolak untuk naik. Komandan Faisal memberikan beberapa pernyataan bahwa ini adalah pilihannya dan meminta kepada Balaban untuk tidak mengungkapkan apa yang ia telah lakukan dalam penyelamatan desa, karena ia dan pasukannya memilih untuk tidak dikenang ataupun dikenal dalam misinya. Bahkan Komandan Faisal meminta Balaban untuk berjanji melakukan hal tersebut. Setelah anak kecil dan para wanita pun telah menaiki helikopter itu, menandakan pertempuran yang akan mereka lakukan akan ada di depan mata. Setelah itu bahkan Komandan Faisal dimarahi oleh atasannya terhadap pilihan yang diambil oleh pasukan khusus. Akan tetapi semua diberikan izin ketika satu persatu memberikan kesiapsanggupan untuk melakukan misi kali ini. Setelah itu atasannya memberitahu bahwa ia akan mengirim bantuan ekstraksi esok hari. Lanjut, untuk mendapatkan semangat juang yang tinggi, mereka mulai mengibarkan bendera Turki untuk menandakan bahwa tempat tersebut telah dijaga oleh mereka. Lalu, scene berganti, pasukan khusus dan yang lainnya mulai mempersiapkan segalanya dalam pertempuran yang akan mereka hadapi saat itu. Menariknya, saat itu mereka akan dibantu oleh warga desa yang dewasa dan memilih untuk tetap tinggal. Bahkan Boran akan kembali angkat senjata kali ini. Tidak hanya itu, Komandan Faisal akan menempatkan sisa warga desa lainnya akan berlindung di sebuah tempat yang paling aman, serta menyuruh mereka untuk tetap berada di tempat tersebut. Seperti biasa, Arif akan menempati posisi paling strategis yang berada di atas menara, serta sebagai spion pasukan. Setelah semuanya telah siap, pasukan khusus mulai menempati posnya masing-masing. Tak lama kemudian Arif memberikan tanda bahwa musuh telah terlihat. Bahkan pihak musuh bergerak sebanyak 1 batalion dan beberapa tank yang mereka bawa. Setelah mendengar informasi tersebut, pasukan lainnya mulai bergerak satu sama lain. Semua telah siap dalam posisinya masing-masing, menunggu instruksi dari Komandan Faisal untuk mengaktifkan bom yang telah mereka pasang sebelumnya. Ketika musuh telah melewati jalanan tersebut, bom pun akhirnya diaktifkan, menandakan pertempuran pun akan berlangsung. Baku tembak antar mereka pun sangat terbantu dengan adanya Arif yang bertugas menjadi sniper. Lalu pihak teroris pun mulai masuk ke daerah pertahanan mereka. Saat itu, batalion yang memegang senjata otomatis pun langsung melakukan aksinya. Begitupun dengan Boran yang mulai mengacungkan senjatanya dalam menghabisi musuh. Dengan banyaknya musuh saat itu membuat Boran berhasil diserang oleh mereka. Dan hampir saja Boran tewas dicekik, beruntungnya rekannya datang menyelamatkan mereka. Akan tetapi ketika pihak teroris mulai menyerang menggunakan tank, pasukan khusus sedikit terpojokan. Kemudian Enegul pun dengan sigapnya membawa bazooka kepada pasukan lainnya. Lalu Arif beberapa kali berhasil menghabisi musuh. Akan tetapi tank baja berhasil meluluh lantahkan menara di mana Arif berada. Kemudian August pun melangsungkan serangan balasan menggunakan bazooka yang diberikan oleh Enegul. Baibars yang bertugas di pos senjata, sayangnya Baibars sudah terkepung saat itu. Apalagi Mustafa mengungkapkan keinginannya kepada Komandan Faisal untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya jika ia saat itu telah gugur. Di tempat lain, Arif yang sudah mendapatkan luka, ia pun tetap melakukan penyerangan kepada musuh sambil memberikan informasi jumlah musuh yang sedang menggempur mereka. Selain itu, Arif mendapatkan pemandangan yang sangat menyayat hati karena melihat Mustafa yang berhasil ditangkap oleh musuh. Kala itu, Mustafa meminta kepada Arif untuk menjaga seluruh keluarganya, dan di akhir Mustafa memutuskan untuk mengaktifkan granat dengan berteriak slogan pasukan mereka, yakni mati 1, tumbuh 1000. Tidak hanya itu, ternyata Boran mendapatkan luka yang cukup parah. Kemudian, scene memperlihatkan August dan Bekir yang bertarung bersama. Kemudian Baibars yang memiliki semangat juang tinggi langsung maju ke arah depan untuk menghabisi para teroris.
Di tempat lain, ketika pasukan khusus melakukan pergeseran, sayangnya Esref kala itu tertembak oleh sniper musuh. Dengan jiwa patriotnya dan tahu bahwa nyawanya sudah tidak dapat tertolong lagi, Esref meminta Arif untuk menjadikannya tameng untuk menghabisi musuh kala itu. Meskipun Arif sempat menolaknya, akan tetapi Esref dapat meyakinkannya dan musuh pun akhirnya telah Arif habisi. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan ketika mereka berada di sebuah pesawat yang akan mengantar mereka ke medan pertempuran saat ini. Mereka sempat berbincang dan menanyakan kepada Komandan Faisal mengenai parasut mereka dilipat. Jawaban yang diberikan oleh Komandan Faisal adalah tidak ada yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kami selalu saling menjaga. Kemudian mereka pun mulai melompat dari pesawat. Kemudian, Shin kembali lagi ke medan pertempuran. Kala itu komandan mendapati Esref yang telah gugur dan ia pun terlihat sangat sedih serta marah. Begitupun para pasukan saat ini hanya memiliki sisa peluru yang sangat terbatas. Pertempuran akhir pun berlangsung habis-habisan, bahkan Enegul kala itu ikut memegang senjata dan kondisi pasukan pun mulai tersudutkan. Kemudian Komandan Faisal melakukan hal tak terduga di saat pihak teroris berlari sambil membawa bom bunuh diri di tubuhnya. Akibat peluru komandan yang telah habis membuatnya berlari ke arah musuh dan menghajarnya. Hal ini menyebabkan Komandan Faisal berhasil dilumpuhkan oleh pihak musuh. Dan ketika pihak musuh telah berhasil dihabisi oleh pasukan khusus, mereka pun langsung bergegas ke arah Komandan Faisal yang telah gugur. Di tempat lain, Balaban mendapatkan sebuah surat titipan dari Komandan Faisal yang menyuruhnya untuk menjaga anaknya yang bernama Seida. Komandan Faisal berharap anaknya di kemudian hari bisa menjadi seperti Balaban yang memiliki keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. Kemudian, Shin memperlihatkan Komandan Faisal di detik-detik ia akan gugur. Ia berpesan kepada pasukannya untuk mengingat semua pertempuran yang telah dilewati. Bahkan mempersiapkan argumentasi jika nanti mereka akan ditanya oleh markas pusat, serta memberikan secari kertas kepada August. Scene terakhir memperlihatkan penduduk desa yang satu persatu keluar dari tempat persembunyian, dan mereka pun memberikan ucapan terima kasih kepada pasukan khusus. Dan film pun ditutup ketika Komandan Faisal telah gugur. Tamat.